semua yang terjadi di dalam kehidupan ini, ku berserah hanya padamu. Ku tak dapat jalan sendiri, Kau Allah yang menopangku, dan ku yakin penyertaan-Mu sempurna. Bapakku, Kau yang mengerti isi hatiku, dan Kau yang sanggup memulihkanku. Kau telah pulihkanku. Bapakku, Kau yang mengerti akan esokku, dan ku percaya masa depanku di tangan-Mu. Semua sinar terang bantuku bergerak,
ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinarmu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Rindukan sinar terang, bantuku bergerak, ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinar-Mu. Semua yang kulakukan sia-sia tak berguna, karena tanpa diri-Mu ada di dalam hatiku. Dan kini biarkan aku masuk dalam rencana-Mu. Genggam tanganku, tuntun jiwaku untuk bersama-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersama-Mu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersama-Mu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Bersama-Mu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya dengan Sheila. Saya anak bungsu dari Bapak Pendeta Oki dan Ibu Intri. Saya mau cerita sedikit ya tentang Mami dan Papi. Jadi Mami dan Papi itu sama kita anak-anak itu selalu mengajarkan bahwa kita harus selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan mereka pun juga mencontohkan bagaimana mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan juga memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan Mami dan Papi itu selalu menanamkan nilai-nilai kesetiaan. Jadi kita itu harus setia sama Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi, dan selalu minta pertolongan Tuhan. Dan itu contohnya waktu saya sakit kemarin itu sinus. Jadi karena minim gejala, sehingga dokternya itu waktu pertama kali kontrol ya, dokternya itu bilang nanti kita akan cek jaringannya, ini ganas atau jinak gitu. Keluar dari ruang dokter itu, Mami bilang sama saya, kamu berdoa, minta Tuhan tolong supaya tidak ada sesuatu yang serius, sehingga semuanya bisa ditangani dengan baik. Dan pada akhirnya semuanya memang bisa tertangani dengan baik dan tepat pada waktunya. Lalu melalui pelayanan di gereja ini, saya melihat bahwa rasa kekeluargaan antar jemaat itu sangat erat. Saling peduli, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan bukan hanya di kalangan antar jemaat ya, tapi di luar dari jemaat pun juga itu terlihat. Jadi
seperti ada pemberian sembako, ada pengobatan gratis untuk warga di sekitar gereja, dan juga ada pemberian takjil. Bahkan kita juga melakukan itu bukan hanya di Bogor saja ya, tapi juga di tempat lain, di pulau lain. Dan itu memang memberikan dampak yang luar biasa untuk setiap pribadi gitu. Lalu Mami dan Papi itu memang benar-benar menanamkan nilai-nilai firman Tuhan sama kami anak-anak ya. Dan setiap ada masalah ya, Mami dan Papi itu selalu mencontohkan bahwa ya kita cari Tuhan. Jadi selama 50 tahun melayani itu tidak jarang Mami dan Papi menghadapi berbagai masalah, dan itu memang terkadang berimbas ya ke keluarga. Ada pertengkaran gitu kan, karena memang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pikiran. Tapi mereka selalu berusaha untuk menyelesaikan itu dengan baik, sehingga tidak memperkeruh, tidak memperburuk keadaan. Dan saya ingat waktu kecil itu pernah ada masalah ya di dalam pelayanan, dan itu membuat Mami itu sedih gitu. Waktu itu Mami itu ada di kantor Papi ya, waktu itu kan kantornya masih ada di bawah sebelum gereja dibangun seperti ini, itu kantor ada di bawah. Mami di situ di dalam kantor, seingat saya sama almarhumah Oma Chan. Mami nangis di situ sedih. Papi berusaha untuk meyakinkan Mami bahwa apa yang dikatakan orang itu tidak benar, sampai semuanya terbukti kebenarannya. Nah dari situ ya saya belajar bahwa memang segala sesuatu ya harus diselesaikan dengan baik ya. Semua Tuhan yang atur, dan Tuhan yang memberi jalan keluar gitu. Jadi saya mau mengucapkan selamat memasuki usia yang ke-50 untuk pelayanan Mami dan Papi. Itu bukan angka yang kecil, itu juga bukan usia yang kecil ya, luar biasa. Mami dan Papi mulai bisa menikmati buah dari pelayanan selama ini. Banyak pemimpin-pemimpin rohani yang lahir dari pelayanan Mami dan Papi. Bukan hanya di sini, tapi juga di tempat yang lain. Apa yang sudah ditabur, itu tidak akan sia-sia. Dan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk GSJ Kalvari Karismatik. Kiranya dengan bertambah usia, jemaat pun akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berakar, semakin berdampak untuk sesama, dan semakin peduli. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Saya Junedi Parapat menyambut Jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini. Dan buat Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Pada bulan ini tema GSJA Kalvari Karismatik adalah Healthy Mind, di mana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dunia. Perkara-perkara yang di atas yang akan memberikan dampak kepada perkara-perkara yang ada di dunia. Saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan, setelah ibadah ini akan diadakan virtual fellowship dengan menggunakan Zoom meeting. Di dalam virtual fellowship ini, jemaat Tuhan dapat saling berbagi, saling mendoakan, atau jemaat Tuhan yang perlu dikonseling akan dapat dilayani di dalam virtual fellowship. Karena dalam virtual fellowship ini sudah disediakan pastoral-pastoral yang akan melayani jemaat Tuhan. Setelah ibadah ini akan ada ibadah online GSJA CC Kids pada pukul 9.30 pagi hari. Dan kemudian pada jam 7 malam akan diadakan ibadah GSJA CC Youth. Diharapkan untuk jemaat Tuhan dapat mendukung anak ataupun saudaranya untuk mengikuti ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan. Dan saya ingin menginformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada bulan September gereja ini akan mengadakan hari ulang tahun yang ke-50. Biarlah melalui gereja ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin besar di dunia ini. Jika jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan nomor rekening yang tertera, ataupun dengan barcode yang tertera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, karena Engkau sangat baik. Dan kami memberikan persembahan kami, biar persembahan kami Bapa dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Be rejoice in the Lord. Be thankful to God. Stay worship, stay pray, and Jesus bless you. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas panjang minggu ini ya Tuhan, atas segala berkat, segala penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, layakkan dan kuduskan kami ya Bapa untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami hanyalah untuk nama-Mu Bapa. Haleluya.
kehidupan kami ya Tuhan. Kuasa darah-Mu memberikan kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, kami menyembah Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita bersama-sama kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur karena janji pemeliharaanmu atas kami sampai hari ini. Kami terus merasakannya, lepas dari ada hal-hal yang kami alami di dalam kehidupan kami, yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan selalu menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, saat ini kami kembali akan belajar dari firman-Mu. Engkau tolong kami, supaya kami bisa menikmati kemuliaan dari firman-Mu. Kami mau Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat, hanyalah hamba yang harus melakukan apa yang Engkau mau. Lebih daripada semua itu, Engkau yang harus menyatakan kehendak-Mu di atas firman ini ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami dengar hari ini akan benar-benar memberikan kami kemenangan, kelepasan, kematangan, dan kekuatan untuk kami jalani kehidupan kami di dalam keimanan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang siap dengar firman, mari sama-sama kita katakan amin. Kita masih ada di tema bulan ini saudara-saudara, yaitu bicara tentang kesehatan pikiran. Bagian dari tema besar kita, ada tema-tema yang kami masing-masing akan menyampaikan kepada kita semua menjadi pembelajaran kita bersama. Hari ini saya memberikan tema kepada kita semua untuk menjadi pembelajaran kita adalah mengelola pikiran. Manage your mind. Kita harus punya keinginan untuk mengelola pikiran kita. Pikiran memang harus dikelola saudara-saudara, karena pikiran kita bisa liar. Pikiran kita bisa banyak hal yang bisa menjerumuskan kita dari pikiran kita. Ada banyak perilaku-perilaku yang keliru, itu sumbernya karena pemikirannya yang keliru. Nah itu sebabnya kondisi-kondisi yang buruk itu, kondisi-kondisi yang ditunjukkan dari kehidupan kita yang tidak tepat, selalu cenderung bermuara dari pemikirannya yang kurang tepat. Nah kita menghindari hal-hal itu. Kita meminimalisir supaya perbuatan kita ke depan, hari demi hari, minggu, bulan, tahun demi tahun itu lebih tepat guna, lebih bisa diterima, lebih bisa diakui, dan tepat baik buat semua. Baik di dalam kehidupan kita, kehidupan orang lain, dalam pelayanan maupun pekerjaan kita. Setiap orientasi kehidupan kita tidak lepas dari cara kerja pikiran. Ada faktor pikiran yang sangat berpengaruh besar di dalam kehidupan kita. Cara kerja pikiran adalah mengidentifikasi informasi yang masuk atau yang diterima melalui panca indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, sentuhan, atau perasaan. Pikiran punya peran yang sangat penting dan besar di dalam kehidupan manusia, saudara-saudara. Survei membuktikan, saudara-saudara, bahwa 85% kesehatan tubuh manusia dipengaruhi oleh pikiran. 15% adalah pola makan, gizi dan gizi yang benar dan yang sehat. Juga ada olahraga di sana. Tapi 85% pikiran itu mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan jasmani, dan saya juga meyakini bahwa pikiran yang sehat juga akan mempengaruhi kesehatan rohani kita, saudara-saudara. Pikiran, dia memberikan akses kepada perilaku kita. Apa yang didapat dari panca indera kita, kemudian pikiran bekerja untuk berakses kepada apa yang nanti akan kelihatan, perkataan, perbuatan, tindakan kita, sikap-sikap yang nyata di luar sana. Masalahnya saudara-saudara, apa yang kita terima, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, informasi, input-input yang dari luar yang masuk di dalam diri kita, tidak semuanya baik, tidak semuanya benar.
Ada hal-hal yang datang kepada kita, itu ternyata diverifikasinya hal-hal yang hoax, hal-hal yang tidak benar, yang tidak bisa diuji kebenarannya, yang tidak punya data-data yang valid untuk menyatakan bahwa itu sesuatu yang benar. Tapi itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Nah, ketika hal-hal yang masuk di dalam diri kita tanpa kita bisa mendapatkan kebenarannya, tetapi kita menerima itu sebagai sesuatu di dalam diri kita, maka itu akan berdampak pada tindakan-tindakan kita. Berdampak pada informasi yang akan kita sampaikan berikutnya. Berdampak kepada perkataan, berdampak kepada nasihat, berdampak kepada masukan-masukan yang akan kita buat berikutnya. Apa yang masuk akan mempengaruhi apa yang keluar dari hidup kita. Nah, itu sebabnya perlu di-manage. Ada hal yang kadang sudah masuk di dalam diri kita, yang masuk dalam diri kita, memang harus kita menerima itu sesuatu yang baik. Hal yang baik buat kita. Tapi kita perlu manage lagi karena apa yang baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Apa yang baik buat saya sebagai suami, belum tentu itu baik bagi istri dan anak-anak saya. Kadang memang itu baik buat istri dan anak saya, atau mungkin rekan kerja saya, atau mungkin rekan pelayanan saya. Itu baik, tapi perlu di-manage supaya di dalam menyampaikannya pun enak. Karena kadang apa yang baik yang datang kepada kita itu tidak selalu bisa menjadi sesuatu yang mudah membuat kita lebih mudah atau lebih enak, lebih nyaman. Kadang itu sesuatu yang sifatnya sebuah benturan, sesuatu yang baik tapi terjadi secara mendadak, secara tiba-tiba, dalam ketidaksiapan. Sesuatu yang datang itu yang baik, akhirnya ada sebuah proses yang harus kita menyesuaikan sehingga yang baik itu menjadi baik. Nah, ini perlu situasi-situasi yang terjadi di lingkungan kehidupan kita dalam menjalani berkehidupan. Ini memang perlu di-manage supaya pikiran kita dan apa yang akan orang lain terima dari pikiran kita itu sesuatu yang baik. Pikiran yang tidak diatur dengan benar menuntun pada kondisi hidup yang bisa berdampak pada konflik hubungan, bisa terjadi stres di dalam kehidupan, bahkan tekanan-tekanan dan merujuk kepada kehancuran. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Alkitab, surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Roma pasal yang ke-12 ayat pertama hingga ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa itu? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ada sebuah quote yang berkata seperti ini, saudara-saudara. Tuhan lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Contoh di Alkitab adalah ketika pergumulan bangsa Israel dengan Firaun. Apa yang terjadi? Firaun selalu berseberangan pemikirannya, keputusannya dengan keinginan bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah memakai Firaun mengeraskan hatinya untuk kebaikan bangsa Israel. Allah memakai keadaan tidak baiknya Firaun supaya Israel sadar bahwa Allah adalah Allah yang memelihara, yang menjaga, Allah yang bertanggung jawab penuh atas mereka.
Jadi memang kadang Tuhan mengizinkan keadaan itu terjadi di sekitar kita atau di dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu karena Tuhan punya tujuan supaya kita lebih berserah kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan kemudian mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa mengizinkan keadaan-keadaan yang buruk di dalam kehidupan kita dengan maksud supaya kita belajar dari keburukan itu, kita bisa melihat ada kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita. Dari kondisi yang tidak baik itu, Tuhan sementara siapkan ada kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya senang dengan istilah itu bahwa Tuhan lebih tertarik mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Mengapa kita harus mengelola pikiran kita? Ini harus menjadi pertanyaan buat kita saudara-saudara. Mengapa perlu kita mengolah atau kita memanage pikiran kita? Sedikitnya ada 3 alasan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Apa kata Alkitab atau alasan Alkitab, alasan firman Tuhan supaya kita juga harus mengolah, mengelola, mengontrol pikiran kita. Dari apa yang sudah kita baca tadi di dalam Roma pasal 12 dan akan ada beberapa ayat-ayat yang lain untuk menunjukkan kepada kita kira-kira ada 3 alasan utama kenapa gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus, orang percaya juga harus mengolah, mengontrol, memanage pikirannya menjadi pikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, karena pikiran mempengaruhi kualitas kehidupan rohani. Jadi kenapa kita harus mengelola pikiran kita manage pikiran kita? Karena pikiran mempengaruhi kualitas kehidupan rohani. Dalam Roma pasal yang ke-12 tadi yang kita baca ayat yang kedua saudara-saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna saudara-saudara. Jadi kita harus pentingnya kita mengelola pemikiran kita, karena kalau tidak kita menjadi pribadi yang tidak memberikan kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati, menjadi ibadah yang berkenan kepada Allah, tidak menjadi sebuah kehidupan yang Tuhan kehendaki, tidak menjadi kehidupan yang memberikan keserupaan dengan kehendak Allah. Ayat yang ketiga saudara-saudara, kalau kita baca di ayat itu, ada kesan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, dan seterusnya. Artinya bahwa ada kecenderungan orang-orang yang berpikir kepada hal-hal yang tidak sepatutnya, berpikir terlalu besar, terlalu angan-angannya terlalu besar, terlalu tinggi pikiran-pikirannya. Paulus bilang, jangan terlalu melebih-lebihkan pikiranmu, setarakan pemikiranmu berdasarkan kasih karunia Allah yang ada padamu, supaya kehidupanmu, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau kerjakan, semua itu menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Semua itu menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jaga pikiran kita, karena pikiran kita bisa mempengaruhi kondisi kehidupan rohani kita, saudara-saudara. Dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, saudara-saudara, kalau di versi VMD atau versi mudah dibaca itu berkata seperti ini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kamu pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Pikiran kita mengendalikan kehidupan kita. Kehidupan kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kita, saudara-saudara. Kemudian dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-13, Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudara kepada jemaat yang ada di Korintus, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah
kewaspadaan yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jangan sampai kemudian mereka berpaling dari kehidupan keimanan mereka, kesetiaan yang sejati yang harus mereka nyatakan itu sebagai buah iman mereka kepada Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, mengapa kita harus mengelola pikiran kita? Yang kedua, pikiran adalah medan pertempuran dosa. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sekali lagi saudara-saudara, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Saudara-saudara, pikiran adalah medan pertempuran dosa. Apa yang masuk, sesuatu yang bisa bertentangan dengan firman Allah, sesuatu yang bisa berseberangan dengan kehendak Allah masuk di pikiran kita, dan di sana kita harus mengontrol, kita mau menjaga pikiran kita memanage pikiran kita supaya kehidupan kita bisa memenangkan pertempuran iman. Pikiran kita bisa menang terhadap pikiran-pikiran yang mendatangkan dosa. Pikiran kita bisa benar-benar berjuang dan berhasil pada kemenangan, di mana kita menang di dalam pikiran kita pada kebenaran, bukan kepada dosa. Semua pencobaan dimulai dari pikiran, dan pencobaan itu seringkali berujung pada dosa. Semua dosa dimulai dari pikiran kita, iri hati, hawa nafsu, dan kedagingan lainnya. Ada pertempuran di dalam pikiran kita. Pikiran ibarat sebuah medan pertempuran di mana kita memperjuangkan kehidupan kebenaran seperti firman Allah itu terjadi di dalam pikiran kita, sehingga apa yang keluar dalam sikap-sikap nyata kita benar-benar adalah kemenangan sikap kita, kemenangan perkataan kita, perkataan yang memberikan kemenangan, hidup yang memberikan sikap-sikap yang memberikan kemenangan, tingkah laku kita yang memberikan kemenangan, karena kemenangan sudah datang, sudah ada, terjadi di dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus mengelola pikiran kita? Alkitab memberikan alasan yang ketiga, yaitu pikiran adalah kunci untuk kedamaian dan kebahagiaan hidup. Roma pasal yang ke-6 pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 maksud saya, dalam versi Alkitab yang terbuka, AYT, saudara-saudara. Alkitab kita banyak versinya, tapi menarik di versi ini, saudara-saudara, dia berkata seperti ini. Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging adalah maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran adalah kunci untuk kedamaian dan kehidupan yang berbahagia. Pada saat kita memberikan pikiran yang diarahkan kepada roh Allah, kepada pemikiran-pemikiran Kristus, maka terjadilah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Terjadilah kedamaian di dalam batin kita. Terjadilah ketenangan di dalam jiwa kita. Pada saat pikiran kita arahkan kepada kebenaran, kepada pemikiran-pemikiran Kristus, pemikiran-pemikiran ke arah kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus. Pikiran kita tundukkan kepada tuntunan Roh Kudus untuk berpikir hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar. Tetapi jika tidak, saudara-saudara, ketika pikiran kita arahkan kepada daging, keinginan daging yang cenderung adalah keinginan yang berbuahkan tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan pelanggaran kepada hukum Kristus, kasih dan kebenaran. Pada saat kita berarah kepada sana, pikiran-pikiran kita merujuk ke sana, maka sudah tentu akan menjadi kunci ketidakdamaian dan tidak terjadi kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ini 3 alasan kenapa kita harus memanage pikiran kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Pikiran yang tanpa dimanage akan berakibat hidup keluar dari jalur perkenanan Allah, tidak baik dan tidak relevan. Itu yang kita baca tadi, saudara-saudara, di Roma pasal yang ke-12.
bahwa pada saat akal budi kita tidak kita ubah, maka kita menjadi pribadi kehidupan yang tidak selaras dengan apa yang Allah mau. Tidak menjadi kehidupan yang benar, tidak menjadi ibadah yang sejati di hadapan Allah. Kita perlu sebuah keseriusan, sebuah tekad untuk belajar memanage pikiran kita. Mengelola pikiran kita, apa yang masuk, yang ada di dalam hidup kita, di dalam jiwa kita ini, sesuatu yang masuk di dalam pikiran kita manage supaya kita bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik. Semua itu harus dilatih, semua itu harus dilatih saudara-saudara, di-manage supaya itu menjadi lebih baik. Martin Luther ngomong begini saudara-saudara, kita tidak bisa menghalangi burung berterbangan di atas kepala kita, melewati atas kepala kita, tapi kita bisa mencegah supaya burung tidak membuang kotoran di atas kepala kita. Artinya bahwa sebenarnya kita tidak bisa membatasi informasi yang ada di luar sana. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu sesuatu yang sudah lumrah akan ada, sesuatu yang pasti akan ada, sesuatu yang pasti akan terjadi, akan kita lihat, akan kita alami. Tapi bagaimana sesuatu yang masuk kepada kita, yang kita lihat itu dan ditangkap oleh pikiran kita, kemudian menjadi sebuah keputusan, reaksi atau perkataan kita keluar, itu perlu di-manage. Kita bisa mengontrol supaya sesuatu yang tidak benar, yang tidak penting, yang tidak bagus, yang tidak bermanfaat, itu kita clearkan di pikiran kita. Kita mampu sortir itu dan tidak terjadi sesuatu yang dampak dari apa yang kita lihat yang buruk itu juga berdampak dari apa yang kita lakukan, memberikan hal yang sama dari apa yang kita lakukan kepada orang lain maupun apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus bisa memotong rantai ketidakbenaran, rantai hoax, rantai sesuatu yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan arahan Kristus. Kita kontrol itu, kita cut di pikiran kita, supaya itu tidak diteruskan kepada orang lain. Orang lain tidak mendapat efek yang sama dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita dengar. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang masih perlu analisa, sesuatu yang masih perlu pertimbangan. Butuh hikmat di dalam semua itu. Kita sudah bisa mengontrol itu di dalam diri kita, sehingga apa yang keluar dari hidup kita, apa yang kita tunjukkan dari hidup kita, sudah sesuatu yang sudah dimodifikasi, yang sudah dibenarkan, yang sudah di-clearkan dengan pikiran-pikiran yang benar. Saudara-saudara, kita belajar 3 cara yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pikiran yang benar. 3 cara yang harus kita lakukan supaya kita memiliki pikiran yang benar. Cara yang pertama, saudara-saudara, adalah memberi makan pikiran dengan kebenaran. Kita memberi asupan pada pikiran kita dengan kebenaran. Kebenaran yaitu firman Allah. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pada saat Yesus dicobai, dia memenangkan pertempuran itu dengan menyodorkan pemikirannya yang benar. Pemikiran yang sesuai dengan kehendak Bapanya. Pemikiran yang sesuai dengan misinya yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Demikian kita saudara-saudara, pada saat kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak lumrah, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab, maka kita harus berkata pada pikiran kita dengan pemikiran firman. Kita harus mengklirkan itu, mengontrol itu, mengasah pikiran kita dengan firman. Memberi makan kepada pikiran kita dengan firman, saudara-saudara. Sebagaimana pentingnya nutrisi dan kalori yang baik untuk asupan tubuh kita, begitu pula dengan pikiran kita. Berikanlah asupan-asupan yang tepat. Kita tidak boleh mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang berpotensi racun, tetapi mengisinya dengan kebenaran. Izinkan pikiran kita selalu
lekat dengan firman, selalu menyatu dengan firman, supaya pada saat sesuatu yang tidak selaras dengan firman, firman yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita, dia akan meluruskan yang tidak baik menjadi baik. Raja Daud berkata di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-104, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Daud meyakini bahwa kehidupannya hanyalah karena tuntunan firman. Kehidupan hanya bisa bermakna, kehidupan hanya bisa bernilai, kekuasaannya hanya bisa tetap kuat, tetap kokoh pada saat dia dituntun oleh firman. Pada saat dia kuat dari firman, pada saat dia melekat kepada firman, maka disitulah rahasia kemenangan dari Raja Daud. Daud selalu bangun pagi-pagi, kata firman, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Apakah pagi saja? Dalam kehidupan kita pagi saja kita baca firman? Pasal yang sama di ayat yang ke-97, Mazmur 119, 97 berkata, betapa ku cinta Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Artinya apa saudara-saudara? Bahwa kita perlu lakukan latihan, treatment di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, supaya pikiran kita benar-benar menjadi pikiran benar, pikiran Kristus, yaitu kita memberi makan pikiran kita dengan firman, bergaul dengan firman, melekat dengan firman, beri waktu untuk baca firman, beri waktu untuk merenungkan firman di dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita benar-benar memiliki pikiran-pikiran yang sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, saudara-saudara, bebaskan pikiran dari pikiran yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain kita sendiri. Iblis hanya bisa menguasai, iblis tidak bisa menguasai pikiran kita, tapi dia berusaha untuk mengalihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang benar. Pikiran kita harus dibebaskan karena kita adalah tawanan dari pikiran kita sendiri. 85% tadi, kesehatan kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Artinya bahwa kehidupan kita ini sebenarnya dikendalikan besar presentasinya oleh pikiran kita. Dan kita harus menang dari pikiran kita. Kita harus bebas dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Bebas dari pikiran-pikiran yang menghancurkan kita. Pikiran-pikiran yang kemudian hanya membuat kita menjadi pribadi yang berdosa, bersalah, dan menjadi pribadi-pribadi yang tidak memberikan teladan hidup yang baik. Bebaskan pikiran-pikiran dari pikiran-pikiran yang menghancurkan. Surah Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima berkata firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Cara untuk kita bisa bebas dari pikiran yang menghancurkan adalah hendaklah pikiran kita taruh pada pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana cara agar kita bisa memiliki pikiran-pikiran yang benar? Yang ketiga adalah pikirkan kekekalan. Pikirkan sesuatu yang bersifat kekekalan. Apa yang kita mau ambil menjadi keputusan kita, menjadi sikap kita, menjadi sebuah tindakan kita. Kita pikirkan apakah itu berdampak pada kekekalan atau tidak. Kehidupan kita tidak tahu seberapa lama Tuhan masih percayakan kita hidup. Seberapa lama Tuhan masih mengizinkan kita menjalani kehidupan ini dengan orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah segala sesuatu yang benar, yang baik, selagi Tuhan masih mengizinkan kita ada. Selagi Tuhan masih mengizinkan kita hidup. Lakukan sesuatu yang baik bagi kita, baik bagi orang lain, tapi semuanya tujuannya untuk kekekalan. Menjaga supaya kita tetap hidup dalam kekekalan. Menjaga supaya kelak kita menjadi orang-orang yang hidup pada kekekalan bersama dengan Tuhan. Dan juga apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, perbuat dalam sikap kita, itu juga mampu menolong orang lain dipertemukan pada kekekalan atau kuat di dalam hidup yang kekal bersama dengan Kristus.
Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita pikirkan bahwa apakah ini berdampak kepada hal kemuliaan Tuhan, kepada hal-hal yang memasyurkan nama Tuhan, kepada hal-hal yang menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, atau hanya kepada hal yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya hanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, hanya kepentingan-kepentingan di bumi saja. Mari kita belajar untuk memikirkan segala sesuatu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 bagian B. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini harus kita tawan dan kita taklukkan kepada Kristus sebagai tindakan untuk hidup terus di dalam kekekalan, sebagai sikap yang benar-benar kita mau hidup di dalam kekekalan, sebagai sebuah keputusan yang benar-benar kita mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang kelak hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Kristus. Pikirkan kekekalan supaya apapun yang kita keluarkan, yang kita nyatakan dari kehidupan kita kepada orang lain, sekali lagi mereka mengalami kekekalan di dalam kehidupan mereka. Jaga perkataan kita dengan bijaksana supaya perkataan-perkataan kita yang keluar itu benar-benar perkataan yang membawa orang hidup dalam kekekalan. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan kekuatan pikiran kita. Berikan ruang yang besar untuk Allah berkarya melalui keadaan di sekitar kita. Karena terkadang apa yang tidak terpikirkan itu yang disediakannya bagi kita. Jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan kekuatan pengertian kita. Jangan mengandalkan apa yang kita pandang baik. Jika kita tidak benar-benar koneksikan itu kepada kehendak Tuhan. Jika kita tidak benar-benar bergumul apa yang kita pikirkan itu apakah pikiran Kristus atau tidak. Jangan terlalu egois untuk menyatakan bahwa pikiran kita adalah pikiran yang paling tepat, sudah paling benar. Tapi harus sandingkan itu kepada firman, sandingkan itu kepada kehendak Tuhan. Gumuli apa yang kau pikirkan, apa yang kau sementara bentuk di dalam konsep berpikirmu, apakah itu sudah benar-benar keputusan kehendak Tuhan atau tidak. Firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya yang saya mau sampaikan adalah saudara-saudara, bahwa terkadang sehebat-hebatnya pikiran kita, sebagus-bagusnya gagasan di pikiran kita, tapi belum tentu itu benar sesuai dengan kehendak Allah. Setimbang-timbangnya kita, sekontrol-kontrolnya kita, tapi belum tentu apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya saya bilang tadi, gumuli apa yang ada di pikiran kita. Jika kita sudah pandang benar, kita pandang baik, kita gumuli. Karena kadang apa yang kita pandang baik, kita pandang benar, belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Tuhan bisa memberikan pemikiran yang baru, pemikiran yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa menyediakan cara berpikir yang di luar dari cara kita berpikir. Sekalipun kita pandang itu sudah baik, itu sudah mantap, itu sudah oke. Yang saya pikir ini pasti begini. Tapi kadang Tuhan masih bisa mengizinkan sesuatu yang berbeda. Pikirkan kekekalan. Pikirkan tentang hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kelak kita ada di mana. Ditentukan semasa kita ada di bumi ini. Pikiran kita mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Dengan demikian saudara-saudara, kita tidak harus mempercayai apapun yang kita pikirkan.
Tetapi kita harus punya kekuatan untuk mengontrol dan mengatur pikiran kita dengan pola kebenaran firman Allah. Bersikaplah sebagai pejuang kebenaran. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena saatnya, ini saatnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kiranya kita semua akan menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang hatinya benar-benar dikuasai dengan damai sejahtera Allah. Pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Dan kehidupan kita menjadi pribadi yang memberikan kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami belajar apa yang harus kami bangun di dalam kehidupan kami, di dalam jiwa kami. Dalam hal ini kami belajar hari ini tentang bagaimana kami mengelola pikiran kami memanage pikiran kami, supaya apa yang kami keluarkan dari pemikiran kami yang terucap dalam perkataan, yang kelihatan dari perbuatan kami, dalam sikap-sikap kami adalah sesuatu yang baik, karena kami sudah pikirkan sesuatu dengan matang di dalam pikiran kami, dalam pikiran kita yang selaras dengan firman. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan kami dengan selalu berpikir pikiran-pikiran yang ada pada kebenaran-Mu ya Tuhan. Berikan kami kemenangan, berikan kami kemuliaan, berikan kami kuasa ya Tuhan, untuk kami benar-benar selalu bisa menjadi orang-orang yang memberikan kontribusi yang baik dimanapun kami berada, dengan siapapun kami diperhadapkan, karena pikiran-pikiran kami adalah pikiran Kristus. Engkau saja yang dipermuliakan di dalam semua ini. Kehidupan pribadi, keluarga, usaha, pelayanan, kiranya semuanya kami kerjakan itu dengan pikiran-pikiran Kristus, bukan sekedar pikiran-pikiran kami manusia. Tolong kami supaya segalanya menjadi baik, dan nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah Allah yang kudus, Raja semesta, Bapa mulia. Ku tinggikan
Baik, kita akan segera selesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kami bisa hari ini beribadah bersama-sama sekalipun kami melakukannya dari tempat kami, dari rumah kami masing-masing. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di dalam kehidupan kami, di keluarga kami, bahkan di rumah, di tempat di mana kami beribadah saat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk segala penyertaan kemuliaan di dalam ibadah kami pada hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati buat saudara-saudara kami, mereka yang pada minggu ini berjalan, mereka merayakan hari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kehidupan mereka. Kami bersyukur ya Tuhan karena janji Tuhan untuk memelihara kehidupan saudara-saudara kami, mereka alami sampai saat ini. 1 tahun bertambah dalam kehidupan mereka, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan tahun-tahun kehidupan mereka yang akan datang juga. Tuhan, Engkau terus menolong mereka, baik dalam pribadi, pengalaman-pengalaman hidup pribadi di tahun yang sudah mereka alami, kiranya akan menjadi pengalaman baru di tahun-tahun yang berikutnya mereka akan hadapi. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dengan hikmat, pengertian, kesehatan yang daripada Tuhan, menyertai pribadi-pribadi yang berulang tahun ini ya Tuhan. Kami juga memberkati keluarga rumah tangga yang berulang tahun pernikahan mereka. Kiranya dalam rumah tangga pernikahan mereka, mereka selalu diberikan kelimpahan, diberikan hikmat, diberikan kecukupan dalam segala kebutuhan rumah tangga. Apa yang menjadi pergumulan rumah tangga mereka, Tuhan, kami percaya kalau Engkau sudah menolong di tahun-tahun sebelumnya, maka tahun berikutnya juga Tuhan yang sama, yang kami tetap menaruhkan iman kami kepada Engkau akan juga terus memberkati. Ada berkat baru, ada pengalaman yang baru. Rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang memberikan kesaksian-kesaksian hidup yang baru. Karena kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu mengerjakan hal-hal yang baru, ajaib di dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah untuk Engkau terus memberkati bangsa kami ini, supaya kiranya bangsa ini terus ditolong oleh Tuhan sampai sempurna rencana Tuhan untuk bangsa kami. Kami sungguh berterima kasih karena penanganan COVID-19 di bangsa Indonesia ini. Benar-benar kami lihat ada kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya di dalam semuanya, baik dari pemerintah sampai dengan masyarakat, kami semua bisa bekerja sama, kami semua bisa satu pemikiran, satu hati untuk bersama-sama bertanggung jawab, supaya kami juga menjadi bagian yang untuk bersama-sama supaya pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa kami ini cepat bisa selesai, supaya kegiatan-kegiatan kami boleh berjalan sebagaimana semestinya yang Tuhan kehendaki untuk bangsa kami. Tuhan, Engkau terus menolong, karena pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja, menolong para pemimpin dan semua pihak-pihak terkait dalam penanganan ini. Bahkan pergumulan-pergumulan bangsa kami yang lain, kiranya Tuhan, Engkau Allah yang juga memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan selesai dengan ibadah kami dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan arahkan tangan kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus.